Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. Alhamdulillah, pada hari Selasa ini tanggal 7 Muharram, berarti insyaallah Rabu 8, Kamis 9. Kamis upayakan bersiap untuk puasa Tasu'a. Kemudian Jumat 10 Muharram, Ashura. Pahala puasa Ashura itu yukaffirus sanah al-madiyah, menghapuskan dosa 1 tahun yang lalu. Dan kita alhamdulillah sekarang berada pada tanggal 7 Muharram 1445 Hijriah, hari Selasa, jam 8:04 pagi. Rasulullah SAW memerintahkan kepada kita bukan hanya mempelajari, mengajarkan Al-Quran, tapi juga beliau memerintahkan kepada kita untuk menjaga dan merawat Al-Quran. Sebagaimana hadis yang dikeluarkan muttafaqun alaih dari Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu taala anhu, beliau bersabda, ta'ahadu hadzal Qur'an, perhatikanlah, jagalah oleh kalian Al-Qur'an ini. Fa walladzi nafsu Muhammadin biyadihi, dan demi zat yang jiwa Muhammad ada di tangannya, lahuwa asyaddu tafallutan minal ibil, sesungguhnya Al-Quran itu sangat mudah lepas, dibandingkan onta, min uquliha, dari ikatannya. Kemudian juga di dalam hadis muttafaqun alaih juga dari Ibnu Umar, semoga Allah meridainya, sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, innama mathalu sahibil Qur'an, sesungguhnya perumpamaan orang yang mempelajari Al-Quran, kamathalil ibili mu'allaqah, seperti onta yang diikat, in ahada alaiha amsakaha, apabila perhatian terhadap Al-Quran tersebut maka amsakaha, maka akan menahan daripada Al-Quran. Wa in utliqaha, dan apabila dibiarkan begitu saja Al-Quran, dhahabat, maka Al-Quran itu akan hilang. Jadi harus perhatian dengan Al-Quran, dan kita mohon kepada Allah sampai hembusan nafas kita yang terakhir hidup di dunia ini dalam keadaan tidak melupakan Al-Quran, menjaganya, mencintainya, sebagaimana saat ini kita memulai perjalanan hidup kita dalam belajar, dalam pendidikan di Pondok Pesantren Tahfidzul Quran Ali bin Abi Thalib, Jatinegara Sempor, juga fokus mempelajari Al-Quran di samping ilmu-ilmu yang lain.
Pada bab berikutnya Al-Imam Nawawi rahimahullah taala menuliskan babu istihbabi tahsini sauti bil Quran. Bab disunnahkannya memperbagusi suara terhadap Al-Quran. Jadi kalau kita membaca Al-Quran, carilah suara yang terbagus yang kita miliki. Karena dengan bagusnya suara, orang yang mendengarnya jadi senang. Bahkan orang tertarik kepada kebenaran diantaranya dengan suara yang bagus. Maka di sini berarti kita melatih suara kita bagus, panjang, jernih, menjaganya. Karena untuk membaca Al-Quran, maka ini menjadi berpahala insyaallah. Karena di sini sunahkan untuk memperbaiki suara tatkala membaca Al-Quran. Wa talabul qira'ah min husni saut. Kemudian juga mencari bacaan yang suaranya bagus. Wal istima' laha, dan mendengarkan Al-Quran. Pada bab ini, hadis yang pertama atau hadis yang ke-1011 adalah hadis yang diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Qala, beliau berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma adzinallahu li syai'in ma adzina lin nabiyyi husni sauti wa yataghanna bil Qur'an yajharu bih, muttafaqun alaih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ma adzinallahu li syai'in, tidaklah Allah Subhanahu wa taala mengizinkan pada sesuatu, ma adzina lin nabiyyi, sebagaimana yang diizinkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hasanis sauti, untuk memperbagus suara, yataghanna bil Qur'an, untuk berdendang dengan Al-Qur'an, yajharu bih, dengan suara yang jahar. Berarti kalau kita dengan suara yang bagus, kita melakukan Al-Qur'an yang bagus sesuai dengan tajwid, sesuai dengan makharijul huruf, dengan lantunan suara yang baik, maka ini akan menyebabkan kebaikan bagi yang mendengarnya dan akan menjadikan sebab pahala bagi yang membacanya. Berarti kalian berlatih suara yang bagus dan menjaga agar suara kalian tetap bagus. Kalau nafasnya panjang, mendaki gunung. Kalau suaranya bagus, jangan makan gorengan. Dan jaga stamina. Demikian juga di dalam hadis yang kedua atau hadis yang ke-1112 diriwayatkan dari Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal, laqad utita mizmaran min mazamiri ali Dawud, muttafaqun alaih. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Abu Musa al-Asy'ari, laqad utita, sungguh engkau telah diberi oleh Allah mizmaran, suara yang bagus, min mazamiri ali Dawud, dari suara yang bagus keluarga Dawud. Muttafaqun alaih. Pada riwayat Muslim, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepadanya, la ra'aitani wa ana astami'u li qira'atika al-barihah.
Bahasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Abu Musa al-Asy'ari, "Lau ara'aitani, jikalau engkau mau menunjukkan kepadaku," kata Rasulullah, "wa ana astami'u, dan aku mendengarkan, li qira'atika, untuk bacaanmu al-barihah, tadi malam." Maksudnya, duhai kiranya kalau aku diberikan kemudahan oleh Allah bisa mendengarkan bacaan Qur'anmu tadi malam. Zahirnya di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mendengarkan bacaannya Abu Musa al-Asy'ari dalam masalah ini, tetapi beliau dapat wahyu sehingga beliau mengatakan, "Wahai Abu Musa al-Asy'ari, sesungguhnya Allah memberikan kepada engkau suara yang bagus bagaimana keluarga Daud. Jikalau aku diberi oleh Allah kesempatan tadi malam mendengarkan suaramu, tentunya aku akan mendengarkan." Ini menunjukkan bahwasanya suara yang bagus di dalam membaca Al-Quran menyebabkan orang senang mendengarkan bacaan Al-Quran. Berikutnya hadis yang ketiga dari Bara bin Azib radhiyallahu anhuma qala, sami'tu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam qara'a fil isya. Dari Bara bin Azib, semoga Allah meridai keduanya, sesungguhnya beliau berkata, aku mendengar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam membaca pada saat Isya, Bittin waz zaitun, dengan surat Wattini waz zaitun. Wa ma sami'tu ahadan ahsana sautan minhu, dan aku tidak pernah mendengar orang yang suaranya lebih bagus daripada bacaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berarti Rasulullah tatkala membaca Al-Qur'an pun dengan suara yang bagus. Ini saja yang bisa kita pelajari. Semoga Allah memperbagus suara kita dan menambah kecintaan kita pada Al-Qur'an dan menjaga kita agar tetap menjadi hamba Allah yang Allah bimbing dan Allah beri rezeki dan Allah tolong dengan sekian kebaikan. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.